Ini adalah Cililitan, Jakarta Timur, yang merupakan ujung jalan Jakarta Bypass. Jalan panjang ini dibangun pada 1961 dengan titik awal pembangunan di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ini sejarah jalan Jakarta Bypass. Nona manis dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Terpilihnya Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games keempat pada 1962 membuat kota ini berbenah. Proyek-proyek besar dikerjakan, mulai dari gedung, hotel, patung-patung, sarana olahraga, serta akses jalan dibangun. Jakarta Bypass, sebuah jalanan panjang lintas akses, mulai dibangun pada 1961. Jalanan ini menghubungkan Cililitan di Jakarta Timur dan Tanjung Priuk di Jakarta Utara, sepanjang kira-kira 17 km. Pembangunannya memakai dana dari Amerika Serikat. Begitupun dengan kontraktornya. Jawatan alat-alat besar dari Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan ini. Untuk memenuhi target pembangunan, dikerahkan setidaknya 3.000 pekerja. Lebar jalan ini kurang lebih 50 meter, dengan 3 jalur cepat di kiri dan 3 di kanan. Insinyur Kasikun, salah seorang tenaga ahli pembangunan jalan itu, mengatakan cabang-cabang yang menghubungkan jalan itu akan sepanjang 27 km. Cabang pertama melalui Galur tembus ke Senen. Cabang kedua tembus ke Matraman. Cabang ketiga tembus ke stasiun Jatinegara. Dan cabang keempat tembus ke Cawang, menuju tempat perhelatan Asian Games di Senayan, dan langsung bertemu jembatan Semanggi yang juga baru dibangun kala itu. Kendaraan yang datang dari arah Gambir tak perlu lagi melalui Ancol untuk ke Tanjung Priuk. Jalanan Senen melalui Galur akan dijadikan jalan lurus yang terdekat ke arah Tanjung Priuk. Kendaraan-kendaraan yang datang dari daerah Cawang dan Jatinegara tak perlu lagi mengambil jalan ke Kalibata atau menuju Jalan Tamrin untuk pergi ke Kebayoran. Cabang Jakarta Bypass yang melalui Cawang adalah jalan terdekat menembus ke Jalan Jenderal Sudirman, lalu menuju Kebayoran. Ya, jalan itu dibuat untuk kemudahan akses. Selain untuk akses tamu-tamu Asian Games, Jakarta Bypass juga dibangun untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya mengatasi kemacetan di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Menurut penulis KS Caniago, dalam artikelnya di Selekta edisi 30 Desember 1961, hampir setiap waktu jalan Gunung Sahari arah Kramat selalu sesak kendaraan. Sebab jalan itu satu-satunya akses terdekat yang menghubungkan Tanjung Priuk dengan Jatinegara. Kemacetan yang setiap hari tampak di jalan itu
Bukan saja karena jumlah kendaraan bermotor yang bertambah, tapi juga bandelnya sopir-sopir yang tak mau antri. Dengan dibangunnya jalan Jakarta Bypass, kendaraan-kendaraan yang datang dari luar kota dan hendak ke Tanjung Priuk atau sebaliknya tak perlu lagi masuk ke pusat kota. Jalan Sulawesi di Tanjung Priuk adalah pangkal awal pembangunannya. Beberapa tahun sebelumnya, di sana adalah rawa, lalu ditimbun dengan pasir laut hingga rata. Banyak bangunan sudah didirikan, seperti permukiman, toko, kantor, dan hotel. Lantas dibongkar untuk keperluan pembangunan jalan. Ribuan pekerja menggali pasir hingga sedalam 1,5 meter, sampai tanah keras, lalu ditimbun dengan batu-batu besar sampai rata kembali. Pekerjaan yang dimulai dari ujung Jalan Sulawesi itu lalu berlanjut ke Rawa Badak, Sunter, Sumur Batu, Rawa Kerbau, Rawasari, Rawamangun, Bekasi Timur, Jatinegara, dan Polonia. Jalan rintisan itu harus dikeraskan dengan batu-batu sebanyak 775.000 meter persegi. Sebagian batu itu diangkut dari Bogor dan disebarkan di sepanjang jalan rintisan. Jakarta Bypass termasuk jalan modern masa itu. Menurut Firman Lubis dalam buku Jakarta 1950-1970, Jakarta Bypass dibuat dengan sistem hot mix, sehingga lebih mulus dari jalan lain. Ia menulis, jalan-jalan utama di Jakarta pada 1960-an masih diaspal secara manual tradisional dengan menyebarkan batu kerikil di atas jalan dan menyiramkannya dengan aspal yang dimasak dalam drum dengan kayu bakar di dekatnya, kemudian disiram pasir di atasnya. Pembangunan jalan Jakarta Bypass mengorbankan ribuan rumah, bangunan, dan gubuk yang dibongkar. Juga ribuan hektar sawah, lapangan, dan kebun yang diratakan. Namun ada kisah kecil di tengah pembangunan jalan itu. Menurut penulis Hasan Nul Arifin, dalam artikelnya di majalah Varia edisi 18 Oktober 1961, saat itu hanya ada sebuah rumah yang belum dibongkar. Rumah tak berpenghuni itu kemungkinan sebuah gudang, karena hanya ada barang-barang seperti kursi, lemari, dan meja yang bertumpuk-tumpuk. Akan tetapi, penduduk sekitar rumah itu menyebutnya rumah perjuangan, karena mereka percaya sebelumnya rumah itu dihuni seorang pejuang bernama Joko Yudo. Maka rumah itu dianggap bersejarah. Tak ada informasi lebih lanjut tentang siapa Joko Yudo dan perannya dalam kemerdekaan. Yang jelas, hingga 1961 rumah itu belum digusur. Tak ada informasi pula letak persis rumah itu. Tapi mustahil jika masih ada hingga saat ini. Pada 21 Oktober 1963, Presiden Soekarno secara resmi membuka jalan Jakarta Bypass. Seiring zaman, dengan bertumbuhnya penduduk dan kendaraan, kini Jakarta Bypass bukan lagi solusi kemacetan, malah menjadi salah satu titik kemacetan di Jakarta.